Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Rizky Ramadhani. Pada tema kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi statistika pada Microsoft Excel. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih itu fungsi statistika pada Microsoft Excel. Fungsi statistika adalah rumus yang dirancang untuk mengolah data dan menganalisis data secara cepat dan akurat. Selanjutnya, mari kita buka Microsoft Excel-nya ya. Di sini saya memakai file pada video sebelumnya untuk agar bisa menyatu aja dengan materi-materi yang sebelumnya saya berikan. Oke, kita langsung saja buat dulu judul pada materi kali ini, yaitu adalah fungsi statistika. Lalu kita merge and center dia menggunakan shortcut yaitu ada Alt H M C. Lalu kita centerkan. Baru kita beri warna ya, sesuka hati saja. Oke. Jangan lupa kita bolokkannya dulu. Oke. Jadi untuk membuat tabel pada fungsi statistika ini, saya ingin membuat tabel yang menentukan nilai suatu murid, menentukan grade-nya, menentukan status dari nilainya, nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan rank-nya gitu. Jadi kita buat dulu ya tabelnya, dan di sini saya hanya membuat contohnya itu 5 murid saja sebagai contoh untuk menghemat waktu juga. Di sini pelajarannya ya. Pelajarannya kita random aja. Ada MTK, Infor, KKA. Nah, di sini kita buat nilai hurufnya. Kita samakan ya. Kita salin aja ini. Nah, untuk di sini kita kasih status dari nilai tersebut. Kita salin dulu. Baru kita paste dia. Nah, lalu itu kita menentukan jumlah dari seluruh nilai, jumlah item ini adalah jumlah nilai yang masuk gitu. Jadi kalau jumlah ya nilai yang belum masuk itu tidak akan terhitung gitu. Ini adalah jumlah seluruh mapel. Jumlah mapel yang kita buat. Jumlah mapel baru tuh ada nilai tertinggi. Nah, di sini nilai terendah. Di sini ada rata-rata. Nah, di sini ada rank. Selanjutnya kita rapikan dulu ya agar kelihatan rapi gitu tabelnya.
Oke, lalu jangan lupa kita ini kan ya teman-teman, ini warp text dia biar rapi saja. Nah, di sini juga bagiannya agar biar kelihatan rapi ya teman-teman. Lalu kita blok dulu ya. Kita blok dulu baru kita centerkan. Kita centerkan, jangan lupa kita bold. Lalu kita alt border kan. Nah, sudah. Jangan lupa kita beri warna ya agar terlihat lebih keren saja. Warna bebas. Saya pilih warna ini saja. Oke. Jadi langsung saja kita buat ya. Untuk nomornya di sini saya jadi di sini saya akan hanya membuat contoh 5 siswa saja, jadi kita langsung buat aja. Jadi rumus dari nomor ada di video sebelumnya, yaitu ada sama dengan row buka kurung tutup kurung dikurang row buka kurung pencet ini salah guys teman-teman, A4 kita kunci dengan F4 ya, tutup kurung enter. Nah, baru kita tarik. Dah. Oke, untuk nama siswanya kita random saja. Contohnya di sini ada Yudo. Di sini ada Farel, Fauzan, Bidayu, dan terakhir mungkin saya sendiri. Oke. Untuk nilainya random saja, tetapi dari salah satu mapel itu kita bisa sisipkan yang belum ujian gitu, contohnya kayak gini. Contoh di sini dia 75. Nah, di sini kita sisipkan belum ujian dia. Kita tulis dia dengan BLM yang mengartikan dia itu belum ujian gitu. Selanjutnya di semua nilai kita random aja. Baik teman-teman, kita buat dulu ya. Di sini mungkin kita buat juga 60 75 saja. Oke, lalu kita borderkan dulu ya, biar terlihat cantik gitu. Oke, jangan lupa kita centerkan, lalu kita alt border. Oke. Nah teman-teman, sebelum itu di sini saya akan membuat tabel dulu untuk rata-rata nilai yang diberikan oleh semua guru ini ya. Jadi setiap mapel MTK ini nanti dirata-ratakan dulu tuh, dia itu memberikan ke 5 siswa ini berapa gitu rata-rata nilainya. Oke, kita buat dulu ya. Sini rata-rata. Dan di sini nilai yang belum masuk, dia nanti akan membaca nilai yang belum masuk itu berapa gitu. Oke. Kita border kan, batu kita center kan. Oke, sudah.
Di sini jangan lupa kita warnakan ya. Oke. Dan jangan lupa kita bold. Oke. Selanjutnya kita membuat tabel kebenaran dulu ya. Tabel kebenarannya itu ya contohnya nilai status sama nilai hurufnya itu. Jadi contohnya ini nilai. Ini status. Jika nilainya itu lebih besar sama dengan 75, maka statusnya pasti tuntas. Jika lebih kecil dari 75, remedial. Di sini kita membuat tabel untuk nilai hurufnya. Di sini nilai, ini huruf. Jika nilainya 90 sampai 100, nilai A. Jika 80 sampai 89, nilainya itu B. Itu B. Jika nilai 70 sampai 79, nilainya itu adalah C. Dan jika nilainya 60 sampai 69, itu D. Jika 0 sampai 59, nilainya itu E. Termasuk yang belum ujian ya. Oke, baru itu kita all border kan. Salah teman-teman. Yang kita bold. Oke, lalu itu kita beri warna ya. Kita beri warna sesuka hati saja. Oke, sudah teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja untuk menentukan nilai huruf ya. Jadi kita tentukan dulu nilai hurufnya. Jadi di sini kan pada nilai angka ini kan ada yang belum ujian nih teman-teman. Jadi kita harus membuat nilai hurufnya itu, jika dia belum ujian, maka nilai hurufnya itu pasti harus E teman-teman. Jadi caranya kayak gini. Itu berarti kita pakai if ya. If buka kurung, kita pencet ini nilainya sama dengan, jadi jika sama dengan belum ujian, maka dia itu remedial. Maka dia itu E nilainya. Maka nilai hurufnya itu adalah E. Nah, baru kita masukin nilai huruf yang normalnya ya. C5. Jika lebih besar sama dengan 90, maka nilainya itu pasti A. Oke, kita if lagi. Buka kurung, jika nilai lebih besar sama dengan 80. C50. Jika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka nilai hurufnya adalah B. If lagi, jika lagi, buka kurung, jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka nilai hurufnya adalah C. Dan jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka nilai hurufnya adalah D. Jika lebih kecil, maka nilainya itu adalah E. Berapa if yang kita gunakan? Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti tutup kurungnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, baru kita tarik ya. Nah, orang yang belum ujian ini teman-teman, dia itu akan mendapatkan nilainya itu adalah E di sini. Dia tinggal tarik aja ke seluruhnya ya. Jadi kita nggak perlu lagi
nggak perlu lagi memasukkan formulanya satu persatu lagi. Jadi kita langsung main tarik aja. Nah, dia itu akan kebaca semua ya. Baik yang belum ujian akan mendapatkan E. Dan yang 90 ini sesuai ya. Ini sesuai teman-teman. Ini yang belum ujian, yang remedial itu akan kebaca di sini. Oke. Selanjutnya kita langsung ke status ya. Statusnya seperti biasa. Yang belum ujian itu saya ingin statusnya itu remedial, nggak mau tuntas gitu. Jadi kita langsung aja. Formulanya masih memakai if ya, jadi sama dengan if buka kurung jika nilai ini dia tuh sama dengan BLM atau belum ujian, maka dia itu remedial semuanya. Remedial. Lalu kita masukin formula aslinya if buka kurung nilai dari MTK yang pertama ini, dia itu jika dia lebih besar sama dengan 75, maka dia itu tuntas. Jika tidak, remedial. Berapa if yang kita gunakan? 2. Berarti tutup kurungnya juga 2. Tuh 2. Enter. Hasilnya tuntas karena dia pas dari 75. Coba kita tarik ya. Tarik ke bawah. Nah, teman-teman. Yang contohnya ini infor nih. Infornya dia tuh belum ujian. Nah, di statusnya dan statusnya itu remedial di infornya. Sedangkan jika nilainya itu ya pas 75 ya pasti tuntas lah ya. Karena ini lah gunanya ya teman-teman, rumus formula dari statistikanya ini. Inilah dia. Sesuai yang saya inginkan dia. Jika dia belum ujian maka di statusnya itu dia adalah remedial. Meskipun sebaliknya nilai yang lebih kecil maka dia itu akan remedial juga gitu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah nilai dari seluruh siswa ini berapa. Untuk menghitung jumlah nilai ini, kita itu menggunakan formula sum. Sum buka kurung, kita tarik dari sini ke sini. Nah, baru kita tutup kurung, enter. Nah, jumlah nilai dari Yudo, dari MTK ke BINDO adalah 325. Langsung kita tarik ke bawah. Kelihatan semua jumlah nilainya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah item nih. Untuk menghitung jumlah item nih teman-teman, itu berarti dia menghitung jumlah item berapa aja sih, atau jumlah mapel yang masuk dalam penilaian. Berarti yang BLM ini tidak akan masuk dia. Dia itu menggunakan rumus yaitu buka kurung, kita tarik dari MTK ke info BINDO ini, baru kita tutup kurung, kita enter. Nah, dia itu ada 4. Karena kenapa? Karena dia itu ada satu mapel yang belum dia ujiankan nih, yaitu di mapel infor. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, kelihatan ya. Nih, di sini ada 3 nih. Karena dia ada 2 mapel yang belum ujian, yaitu pada matematika dan informatika. Sedangkan di Bidayu dia itu belum ujian di KKA dan BINDO nih. Nah, oke. Soalnya kita menghitung untuk jumlah mapel, yaitu jumlah seluruh mapel ini berapa gitu. Itu rumusnya itu ada. Nah, kan kita di sini udah tahu nih teman-teman, jumlah mapel dari seluruh ini ada 5. Yaitu MTK, Infor, KKA, PJOK dan BINDO ini. Coba kita di sini harus menjelaskannya itu memakai formula. Formulanya itu kita bisa menggunakan itu konta, buka kurung, kita tarik dari sini ke sini, kita tutup kurung dan enter. Jumlah mapel seluruhnya pasti 5 ya. Oke, soalnya kita ingin menghitung, sabar kita lebarkan dikit teman-teman biar kelihatan teksnya. Oke, untuk menghitung nilai tertinggi dia itu menggunakan formula max.
max, buka kurung, kita tarik dari sini ke sini, tutup kurung, enter. Oke, nilai tertinggi dari Yudo itu adalah 90 ya. Langsung kita tarik ke bawah. Oke, kelihatan semua ya nilainya yang paling tertinggi. Dan untuk mencari nilai terendah itu, dia itu menggunakan formula min. Min, buka kurung, kita tarik dari sini ke sini, baru kita tutup kurung dan enter. Nah, nilai terendah dari si kawan Yudo ini adalah 75. Kita tarik ke bawah. Oke, sebenarnya untuk menghitung rata-rata dari seluruh nilai yang didapatkan oleh siswa, yaitu menggunakan rumus average. Buka kurung, kita tarik dari sini ke sini, baru kita tutup kurung. Baru kita enter. Oke, nilai rata-ratanya itu adalah 81,25 dari seluruh nilai yang didapatkan oleh Yudo ini. Kita langsung tarik saja ke bawah. Kita tarik ke bawah. Oke, kelihatan semua ya nilainya. Nah, dari sekawan ini semuanya rata-ratanya itu berapa. Oke, selanjutnya untuk mencari rank ya. Oke, untuk mencari rank sama ya. Untuk mencari rank atau ranking ini sama, kurang lebih sama teman-teman. Ya, dia sama-sama menggunakan rumus dari ranking ini, yaitu ada rank. Sabar teman-teman. Rank, buka kurung, pencet ini, lalu kita koma, kita tarik dari atas ke bawah ini, baru kita kunci dengan Fn F4, koma 0, baru itu kita tutup kurung, enter. Dia akan mendapatkan rankingnya itu adalah ranking 1, karena sesuai dengan jumlah nilainya ini ya kan. Siapalah nilai yang paling tinggi, itulah dia. Baru kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya di sini saya ingin mencari rata-rata nilai yang diberikan oleh seluruh guru untuk setiap permapelnya ya. Untuk mencari rata-rata kita ya pasti sama menggunakan rumus average. Buka kurung average, dari sini kita tarik ke bawah. Apa teman-teman? Dulu ya. Kita tarik langsung sini, langsung kita tarik, baru kita tutup kurung. Baru kita enter. Nah, nilai yang diberikan oleh guru MTK untuk setiap 5 murid ini adalah 64,75. Langsung kita tarik ke kanan ya. Oke. Di sini adalah sampai teman-teman. Kita rapikan dulu teman-teman. Soalnya agak kelihatan tidak rapi tadi ya. Oke, nice. Oke, sudah. Oke, untuk mencari nilai yang belum masuk. Untuk mencari nilai yang belum masuk itu dia itu menggunakan rumus count if. Sama dengan count if. Buka kurung. Dari sini ke sini kita tarik. Udah kita tarik, baru kita kan ini untuk menghitung nilai yang belum masuk kan teman-teman. Berarti kita harus mengasih yang dari kita kan udah tarik dari atas ke bawah nih. Kita koma, baru kita ingin menghitung apa yang nilai belum masuk, berarti BLM atau nilai yang belum ujian. Tutup kurung, enter. Jadi nilai yang belum masuk itu ada 1 di pelajaran matematika. Lalu kita tarik lagi sini. Begitu pula di informatika itu ada 2 murid yang belum ujian, nilai KKA ada 1 murid yang belum ujian, dan nilai PJOK ada 2 murid yang belum ujian. Sedangkan nilai B pada pelajaran B Indo ada 1 murid yang belum ujian gitu. Oke, selanjutnya
Mari kita membuat diagram batang dari seluruh nilai yang diinginkan oleh atau nilai yang didapatkan oleh seluruh siswa ini teman-teman, dengan cara kita blok dulu dari sini ke sini, dari nama siswa hingga nilai angkanya, baru kita ke insert, recommended insert ini kita pilih, baru kita pilih yang ini. Nah, kita geser ke bawah ya. Lalu kita di sini bisa mengganti namanya. Mungkin saya buat di sini namanya yaitu 10 TKJ Industri 2. Bentar. Oke. Nih, jadi inilah diagram batang dari seluruh siswanya ya. Untuk biro tua ini nilai angka MTK-nya berapa? Ini bisa dilihat teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian lah ya teman-teman hasil penjelasan saya terkait fungsi statistika pada Microsoft Excel. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Karena saya juga masih pelajar ya teman-teman, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.